Halo saudara, saya berharap saudara semua dalam keadaan baik. Kita bertemu kembali di sesi Fuel Nights bulan Juni tahun 2021. Sekedar merefresh, Fuel Nights adalah sebuah konten yang dibuat oleh JPCC Men untuk membantu pertumbuhan rohani setiap dead member pria, sehingga terjadi perubahan hidup yang didasari oleh kebenaran firman Tuhan. Setelah saudara menyaksikan video ini, silakan saudara dan teman-teman pria yang ada di dalam date berkumpul dan membahas beberapa pertanyaan yang akan kami berikan di akhir video ini. Silakan saudara saling terbuka, saling percaya, saling membangun, saling menjaga privasi, dan juga saling mengingatkan ketika saudara sudah mulai membuat sebuah rencana. Topik kita hari ini adalah tentang From Lust to Love. Hadir di sini bersama saya, seorang date facilitator dan juga key volunteer di JPCC Men. Halo Kresna, apa kabar? Halo Chris, baik. Lu gimana? Baik-baik aja juga. Gue senang banget dengan topik hari ini untuk dibahas para pria di date. Kenapa? Karena para pria itu sering jatuh di dalam dosa karena mereka tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Nah contohnya adalah waktu pacaran, ada banyak pria yang mentoleransi hal-hal kecil, dimulai dari hal kecil. Misalkan, oh gandengan tangan gak apa-apa deh, gitu kan. Wajar dong, pacaran wajar dong gandengan tangan. Kemudian mau pelukan gak apa-apa deh, gitu kan. Wajar dong pelukan, misalkan. Kemudian setelah itu minta ciuman gak apa-apa deh. Sampai pada akhirnya terus minta terus, sampai mereka melakukan seks pranikah dan tetap dibilang gak apa-apa gitu. Dan itu kan lama-lama dari kecil, lama-lama jadi besar, itu bukan love. Yep. Love itu tidak seperti itu gitu kan. Kenapa mereka salah mengaplikasikan love? Mereka salah memanifestasikan love dalam hidup mereka. Karena yang pertama, mereka bersandar pada pengertiannya sendiri. Amsal 3 ayat 5 bilang, janganlah kamu bersandar pada pengertianmu sendiri, gitu kan. Terus kalau kita nggak punya pengertian apa yang harus kita pegang, ya baca Alkitab dong, gitu kan. Dan kenapa pria juga sulit mengaplikasikan love dalam hidup mereka? Karena mereka tidak memahami bagaimana kasih di dalam Tuhan itu, gitu kan. Bagaimana kasih dalam kebenaran firman Tuhan, gitu. Sebenarnya jelas ya di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8 bilang kan, kasih itu sabar, gitu, dan seterusnya, gitu kan. Kasih itu tidak mengambil keuntungan buat diri sendiri. Kasih tidak melakukan hal yang tidak sopan, gitu kan. Jadi kalau itu kasih, kalau kita bilang I love you ke pasangan, harusnya kita akan sabar ke pasangan. Harusnya kita tidak mengambil keuntungan terhadap diri sendiri. Harusnya kita tidak melakukan yang tidak sopan. Tidak ada modus lah ya. Tidak ada modus. Katanya kasih gitu. Kasihnya kan sesuai dengan kasihnya Alkitab. Gitu, kasihnya Tuhan yang Tuhan tulis di situ gitu kan. Gitu. Dan yang kemudian adalah bagaimana mengaplikasikan kasih secara utuh, secara benar adalah waktu kita mengasihi Tuhan. Karena Tuhan itu kasih, gitu kan. Gimana dia bisa mengasihi pasangannya kalau dia tidak bisa mengasihi Tuhan? Nah, itu tadi yang kita bahas tentang pria yang belum menikah, Chris. Gimana kalau yang sudah menikah nih? Nah, sekarang kita bahas bagaimana lust to love bagi pria yang sudah menikah. Gue punya satu ayat, Chris, di Proverbs 5, ya. Kita buka yang The Message Versions, ya, ayat 17 sampai 20. Di situ dikatakan, enjoy the wife you married as a young man, lovely as an angel, beautiful as a rose. Don't ever quit taking delight in her body. Never take her love for granted. Ya, di situ dibilang bahwa ada satu pintu yang dilalui ya sama seorang pria dan wanita yang harus dilalui, yaitu pernikahan. Nah, ketika pria dan wanita sudah melalui satu pintu yang namanya pernikahan itu, disitulah Tuhan itu sebenarnya memberikan sexual pleasure itu sebagai sebuah hadiah, ya, sebagai gift gitu, yang harus dicari, harus dinikmati, ya. Jangan pernah putus, jangan pernah selesai gitu ya, cari, nikmatin terus, dan jangan take for granted. Di ayat yang tadi ya, kita sebagai pria juga harus berhati-hati, Chris, karena di situ disebutkan bahwa don't ever quit gitu. Artinya kan lakuin aja gitu ya, sepuas-puasnya kalau perlu gitu. Nah, ketika manusia itu diberikan kebebasan, kita tuh bisa kebablasan, ya. Artinya don't ever quit berarti gue boleh ngapain aja gitu ya, karena gue udah married gitu.
Bahkan mungkin bisa cari segala macam cara gitu ya. Ya you know lah ya, kita coba cara 1, cara 2, cara 3 gitu. Terus belum puas, apalagi nih sekarang? Oh coba mungkin istri kita dandanin begini gitu ya. Kita minta ada request-request khusus gitu ya. Nah ini perlu kita sadari bahwa kebebasan ini juga harus kita pikirkan gitu. Apakah ini hanya untuk memuaskan diri kita sendiri? Gitu ya. Bagaimana dengan pasangan kita? Bagaimana dengan istri kita gitu ya? Pernah nggak kita nanya ke dia gitu? Jangan-jangan semua yang ada di fantasi kita, semua yang ada di dalam keinginan hati kita minta ke istri kita tanpa kita pernah tanya ke dia, are you okay with that gitu ya? Apakah kamu juga bisa menikmatinya gitu ya? Kalau dia nggak bisa nikmatin, kita doang yang bisa nikmatin, berarti artinya kan kita selfish gitu. Nah, kalau nggak kita batasin gitu ya, jadi karena kita cuman mencari kesenangan sendiri, kita akhirnya melihat istri kita itu hanya sebagai objek, bukan a person yang kita nikahi gitu. Jadi bisa juga begini Chris, hubungan pria dengan istrinya di rumah terganggu karena si pria punya fantasi lain dengan wanita lain di kantornya. Ya, Misalkan dimulai dari makan siang bareng, kemudian berlanjut gitu kan. ya, Ya kita nggak tahu sampai di mana pada akhirnya kalau itu diterusin. ya. Cuma masalahnya adalah hawa nafsu itu cuma perlu sedikit tanah untuk dia berkembang. Wah, it's good Tapi point begitu ya. dia berkembang, habis semua udah gitu kan, nggak bisa dikendalikan, merusak semuanya gitu. Ya, Jadi buat kita sebagai pria, kalau kita tahu oh gue sudah mulai dikuasai hawa nafsu nih di hubungan ini, cepet-cepet balik deh gitu kan. ya, Yakinlah bahwa kita kan ciptaan Tuhan yang luar biasa. ya, Kita mampu mengendalikan hawa nafsu itu. ya, Gitu. Hawa nafsu itu setiap kita pasti punya gitu. ya, Tapi masalahnya bisa dikendalikan apa enggak? Bisa ditundukkan di bawah kebenaran firman Tuhan apa enggak gitu. Nggak mungkin bisa ditundukkan kalau kita nggak pernah baca yang namanya firman Tuhan. Yang tadi itu, kasih itu apa, pengertian kita gimana gitu kan. ya, Segala macam. Jadi kalau gue pribadi sih kalau kita sudah mulai merasa aneh di situ dan sudah mulai tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kita, cepat cari bantuan. Ya. Di date terutama. Cerita sama date leadernya atau cerita sama teman date-nya yang bisa dipercaya. Pemulihan itu dimulai dari keterbukaan. ya, Gitu kan. ya, Dan pemulihan itu bisa terjadi kalau support sistemnya itu baik. ya, Nah ini ada ayatnya nih, sebentar ya. Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10 BIMK. ya, Berdua lebih menguntungkan daripada seorang diri. Kalau mereka bekerja, hasilnya akan lebih baik. Kalau yang seorang jatuh, yang lain dapat menolongnya. Ini yang keren nih Chris. Tapi kalau seorang jatuh padahal ia sendirian, celakalah dia. Karena tidak ada yang dapat menolongnya. Ya. Gitu. Jadi waktu kita merasa mau jatuh, cepat-cepat cari pertolongan. ya, Gitu. Kita pasti aware deh, gitu kan. Cepat-cepat cari pertolongan. Bahkan banyak cerita di date yang mereka terbantu waktu mereka cerita gitu. ya, Usaha teman-temannya di date buat tolong dia sampai dia keluar dari dosa hawa nafsu ini gitu kan, sampai dipulihkan seperti itu. ya. Itu sih dari gua. Wow, ini topik menarik sekali. Thank you Kresna sudah membagikan sebuah pengertian dan truth yang luar biasa. Tentu hal-hal sepenting ini kita perlu bahas di tempat yang aman dan dengan teman-teman yang peduli dengan kehidupan kita. Pastikan tempat itu adalah di date saudara. Sekarang kita akan masuk ke dalam beberapa pertanyaan yang perlu kita diskusikan di date. Ya, ada pertanyaan yang pertama, apakah saudara pernah mengalami hal-hal berkaitan dengan hawa nafsu dan bagaimana saudara keluar dari permasalahan itu? Pertanyaan yang kedua, jika saudara memiliki permasalahan yang berkaitan dengan hawa nafsu secara spesifik, apakah saudara sudah menceritakan hal tersebut kepada date leader? Kami berharap dimanapun saudara menyaksikan video ini dan melakukan pembahasan dengan teman-teman pria di date, bahkan secara online sekalipun, kuasa Roh Kudus akan bekerja memulihkan, merubahkan pemikiran saudara, menumbuhkan diri saudara menjadi pria-pria yang semakin dewasa. Sampai jumpa di Fuel Nights berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.